قال المصنفون نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. من عرف الحق شاهده في كل شيء ولا يستوحش من شيء ويستأنس به كل شيء كما تقدم من نعت العارفين ولا يستوحش من شيء ويستأنس به كل شيء كما تقدم من نعت العارفين ومن فني به غاب عن كل شيء فلا يكون منه على الأشياء اعتماد ولا له إليها استناد ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا من مرادته وشهوته. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي علامات بلوغ هذه المقامات العالية وبها تصيح وتكمل. ومن لم يجدها في نفسه فلا ينبغي له أن يدعي تلك المقامات وليعمل على مجاهدة نفسه بما يصححها ويكملها. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa yang telah mengenal akan Allah, man arafal haq, barang siapa yang telah benar-benar bermakrifat kepada Allah yang maha hak, syahidahu fi kulli syai', niscaya dia akan menyaksikan al-haq fi kulli syai' pada setiap sesuatu. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai', dan orang yang telah fana dengan Allah, hilang ianya seseorang, gaib seseorang an kulli syai', daripada setiap sesuatu. Wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an, orang yang benar-benar mahabbah cinta kepada Allah tidak mengutamakan di atas Allah akan sesuatu. Dalam kalam hikmat ini oleh Ibnu Athaillah ingin memperingatkan kita tentang hakikat daripada ma'rifah, hakikat daripada fana dan hakikat daripada mahabbah. Ma'rifat, fana dan mahabbah, tiga kata yang selalu kita dengar, sering diperbincangkan oleh banyak orang, tapi hanya sedikit orang yang betul-betul sampai ke sana, sampai kepada ma'rifat yang sebenarnya atau mahabbah yang sebenarnya atau fana yang sebenarnya. Fana yang maksud di sini fana billah, bukan fana anillah, yang ramai fana anillah, tapi ini fana billah. Kira-kira kriteria ataupun karakter indikator seseorang itu memiliki makrifat bagaimana? Inilah yang dimaksud dalam kalam hikmat pertama, man arafal haq syahidahu fi kulli syai', orang yang benar-benar telah makrifah, arafa bukan alima. Man arafa, telah benar-benar ada makrifat terhadap Allah, mengenal dengan sebenar-benarnya. Syahidahu fi kulli syai', apapun yang dia saksikan nampak Allah di situ. Itulah makam syuhud. Ketika dia menyaksikan alam, pikiran dan pandangan matanya bukan hanya tertuju pada alam, tapi pandangan mata batinnya tertuju kepada Allah. Dia melihat gunung, tertuju pandangan mata batinnya kepada Allah. Melihat laut, tertuju pandangan mata batinnya kepada Allah. Apapun yang dia lihat, syahidahu fi kulli syai', dia melihat al-haq ada pada kulli syai'. Artinya makna syahidahu fi kulli syai', ra'ahu zahiran fi a'yanil mawjudat, melihat al-haq zahir pada ain mawjudat. Makna zahir ini kan makna kan wujud secara fisik, kan makna zahir. Makna zuhur, Allah al-zahir wal batin. Zahir Allah bizuhuril adillah, Allah al-batin
Allah tidak bisa la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Yang mana Allah al-batin, mana Allah al-zahir, bil adillah, dalil-dalil, banyak sekali dalil yang menunjukkan kepada kebesaran Allah. Jadi orang yang arif itu ketika melihat apapun pada pandangannya zahir Allah di sana. Mana zahir kan ada fisiknya Allah, tetapi dia melihat bahwa Allah eksistensi Allah ada pada setiap apapun makhluk yang ia lihat. Itu maksud daripada zahir. Allah tasyahidahu fi kulli syai'. Orang yang sudah memiliki pandangan mata batin seperti itu, fala yastauhis min kulli syai', dia tidak akan merasa wahsyah, merasa takut, merasa sumpah atau merasa kurang nyaman. Wahsyahan, perasaan takut, sepi, wahsyah kubur, sepi dalam kubur. Dia tidak akan merasa kesepian, tidak akan merasa sumpah, tidak akan merasa takut daripada apapun. Karena apapun yang dia lihat, ada Allah di sana. Dia melihat harimau yang siap menerkam, dia melihat ada Allah di sana. Dia melihat ular yang besar yang siap menelan, dia melihat juga ada Allah di sana. Dimanapun yang dia lihat, apakah itu kebaikan, keburukan, bahaya atau manfaat, semua nampak Allah di sana. Fala yastauhis min syai', tidak akan merasa takut dan khawatir daripada sesuatu. Wa yasta'nis bihi kullu syai'. Wa yasta'nis, ista'nas dari kalimat unsun. Unsun artinya nyaman, unsun jinak, unsun anis. Anis sesuatu yang merasa nyaman, jinak, senang. Unsun ista'nasa, merasa nyaman, tenang, damai dengannya oleh setiap sesuatu. Binatang buas pun merasa nyaman bersamanya. Itulah hakikat orang arif. Ya, jamuk mentai tingkap pun arif. Hana istiqna, nyamuk ikap pohon tajak, mentang binatang-binatangnya TU tanya pai un yang kena arif apa ni arif kan kena bertakut. Jadi karakter orang arif itu melihat Allah di mana saja, merasakan, maksud melihat di sini merasakan hudur Allah. Kemudian apapun benda selain dia atau selain Allah, semua merasa nyaman ketika bersamanya. Itu maksud ayat-ta'nis, istiqnasnya merasa nyaman, jinak maksudnya, merasa jinak dan nyaman dengannya oleh setiap sesuatu. Kama taqaddam, sebagaimana barang telah terdahulu, minnatil arifin, daripada karakter orang-orang arif. Jadi orang arif itu punya karakter semua benda-benda alam merasa jinak, merasa tenang, damai bersamanya. Damai bersamanya. Dia upil tak upil lah. Ni jangan mangap bi kupi breso ya. Fail lah ji begot le, yang melanya apa merim kenang. Kan. Kan yang karakter pertama orang arif. Man ma'rifah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Syanawi Al-Bandani menyebutkan bahawa dalil ma'rifat itu harakatut ta'at. Harakatut ta'at dalilun alal ma'rifah. Kama harakatul jisim, harakah jisim dalilun alal hayah. Bergerak tubuh dalil udip. Ya orang mati ana bergerak ali. Bergerak ta'at artinya aktivitas yang melakukan ketaatan itu dalil makrifah. Orang yang benar-benar makrifah kepada Allah akan melakukan upaya-upaya untuk
melaksanakan ketaatan, harakah. Di harakatut ta'at dalil alal ma'rifah, kama anna harakatal jismi dalil alal hayah. Wa man faniya bihi, dan orang yang fana dengannya Allah. Fana dengan Allah, fana bersama Allah. Bukan fana anillah, fana anillah. Fana ngempulain. Fana ngempulain, dua ke Allah, fana anillah. Ya fana anil akwan, fana billah anil akwan. Fana bersama Allah, dua kepada alam akwan. Ghaba ala an kulli syai', orang yang fana dengan Allah, nisya gaib ia daripada setiap sesuatu. Jadi apapun yang dia lihat, karena yang nampak selalu Allah, tidak nampak yang lain. Ya, maksud fana ghaba an kulli syai'. Fala yakun minhu alal asya' i'timad, karena orang tersebut merasa gaib daripada setiap sesuatu, maka tidak ada daripadanya seseorang yang fana dengan Allah di atas sesuatu itu berpegang. Kira-kira kita ketika mau tenggelam, pernah berenang di sungai? Ketika mau tenggelam di bawah arus, itu yang pertama kali kita pegang siapa? Tentu apa yang dekat dengan kita. Ya kan? Sena ulengan enta, ulengan tamat. Ya kan? Kira na urang di sampingan hotel Melangu yang karap nom, tapi gemumat dia buat tiang listrik. Cuma tahu mat tiang listrik je. Enta umat ho yang to kena ju tamat. Walaupun kadang-kadang baca umat meraba ulengan. Karab lam meraba apa yang meraba nan kok ji ho yang to yang tamumat. Ketika orang arif merasakan bersama Allah, selalu bersama Allah, dia pasti akan gaib daripada yang bukan Allah. Alam ini gaib dari pandangan dia. Maka tidak ada iktimad kepada asya, iktimad berpegang hanya kepada Allah. Wala lahu ilaiha istinad. Tidak ada baginya orang yang gaib daripada setiap sesuatu kepadanya asya istinad, sandaran. Kira-kira ketika kita lelah, kita ke mana bersandar? Urang duk ba tengah masjid. Hana tameh, hana bintih, pak mesti. Pak ngan ngah? Adam duduk tetep tat dan pengumuman seksi na lele harap dua je. Ai duk le dalam masjid. Pasti bab bahongan kabim tadi dah. Bahawa yang tahu ji. Tadi ho yang tahu orang duk bineh bintih tadi. Orang duk bineh mimbar tadi. Orang duk bineh tameh tadi. Karena tanya tahu kan tameh, tahu dengan bintih. Orang yang tahu Allah tadi. Tengok nak tahu Allah kaji mesti kepada makhluk, mesti kepada alam. Yang mana orang yang fana daripada setiap sesuatu, ghaba an kulli syai'. Hana nampak alamnya, hana nampak dalam pandangan mata batin kan. Maka mereka tidak pernah bersandar kepada yang bukan Allah, kepada alam. Wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an. Dan orang yang benar-benar mencintai Allah tidak mengutamakan ia di atas Allah akan sesuatu. Orang yang betul-betul mahabbah cinta kepada Allah, lam yu'sir, isar mengutamakan. Kan yu'asir, kan dari taksir. Masdar isar, bukan masdar taksir. Taksir memberi dampak atau memberi bekas. Isar mengutamakan, memilih, ikhtara, memilih. Dia orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia tidak akan mengutamakan yang lain. Bukti orang cinta kepada Allah pasti taat kepada Allah. Tapi kalau masih lebih mengutamakan yang selain Allah, berarti cintanya bukan cinta yang tulus kepada Allah. Dalam syair Arab disebutkan law kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhib lima yuhib muti'un. Law kana hubbuka sadikan la ata'tahu, jika cintamu benar-benar tulus, la ata'tahu, sungguh engkau taat akannya Allah.
Innal muhib mimma yuhib muti'un. Orang yang pencinta itu taat kepada orang yang dia cintai. Jadi orang yang benar-benar mahabbah, cinta kepada Allah. Apa maksud daripada mahabbah? Mahabbah di sini maksudnya dalam kitab Iqadul Himam itu dijelaskan makna daripada mahabbah. Jadi ada 3 kalimat. Ada kalimat ma'rifah, fana dan mahabbah. Ma'rifatul haq adalah syuhudu rububiyatih fi madahiri ubudiyatih. Penyaksian rububiyahnya Allah fi madahir ubudiyatik, dalam perkara yang nampak daripada penghambaan kamu. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, nampak rububiyah Allah, kita sebagai abdun, Allah sebagai rabbun. Rabbun, makna rububiyah Allah, Allah khaliqun, Allah mudabbirun, Allah pula muqaddirun, Allah yang mengatur kehidupannya, Allah yang menciptakan, Allah yang mewujudkannya, Allah yang segala-galanya ke Rabbun. Ini kaya pegah lewat salafi, urang ahli sunnah, tauhid rububiyah tu. Kan tauhid uluhiyah tanya. Artinya tak akui Allah khaliq, tak akui Allah yang ijad, tak akui Allah yang tadbir. Tapi dah semua ka semua kubu. Kada semua wali-wali. Kada semua tawassul menumpang makhluk. Kau bebut semua ke Allah. Jadi dia dah pegah Allah yang cipta dah, yang naruh lain. Tapi dia dah semua dia dah pegah ke terjadikan Tuhan kan Allah tak naruh yang lain. Kai pegah yang hana tauhid uluhiyah tanya na tauhid rububiyah sama dengan orang musyrik juga. Orang musyrik seperti orang jahiliyah, musyrik Makkah, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, orang yang tauhid rububiyah. Karena awaknya dipupara antara makna Rabbun dengan makna ilahun. Yang ajaran tanya oleh sunnah, ana farak antara Rabbun dengan ilahun. Andainya beda antara Rabbun dengan ilahun, sungguh malaikat hanya katanya yang marab buka, katanya yang man ilahuka. Sebab dia kata yang marab buka hanya dalam sah tauhid je. Sebab tauhid tanya dalam sah tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah. Jadi makna daripada ma'rifah syuhud rububiyah Allah fi madahir ubudiyatik. Tanya tiada penghambaro ke Allah dalam setiap gerak-gerik penghambaan tanya kepada Allah, ini nampak rububiyah ketuhanan Allah. Ya kan makna makrifah yang baru makrifah. Makanya yang dipegah oleh Abu Abbas Al-Mursi, ahwalul abadi arba'atun la kami salah. Kondisi seorang hamba yang benar-benar telah nampak rububiyah Allah, 4 tidak ada yang kelima. Ketika dalam kondisi maksiat, hamba tersebut kerana nampak rububiyah Allah, dia akan segera bertobat dan istighfar, memohon keampunan. Bahkan dia tidak maksiat tenang-tenang menteng, kadang-kadang hana rasa penyesalan dan bertobat, kerana hana nampak rububiyah Allah dalam maksiatnya. Ketika dia dalam kondisi taat, nampak fadlillah, la haula wala quwata illa billah. Apapun yang kita lakukan gerak-gerik untuk melaksanakan taat, semua tak lepas daripada fadlillah. Hadza min fadli rabbi. Kan hana orang yang mampu mengandalkan amal sendiri tanpa ada karunia Allah yang diberikan kepada dia sehingga dia mampu beramal taat. Taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Kemudian ketika dia dalam kondisi bala, dia nampak rububiyah Allah, dia akan bersabar menghadapinya. Nah, di balik bala itu pasti ada atak pemberian Allah yang luar biasa yang Allah berikan, yang dibalut pemberian tersebut dengan bermacam-macam ujian dan musibah. Kemudian ketika dia menghadapi nikmat, dia nampak rububiyah Allah di sana, maka dia akan bersyukur mempergunakan nikmat Allah tersebut kepada apa yang membuat Allah ridha kepadanya. Itulah yang dimaksud Abu Abbas Al-Mursi. Jadi ahwalul abdi arba'atul la kami salaha, itu hanya untuk orang yang arif. Katanya orang hana arif, hana dia maksiat berpuluh-puluh tahun maksiat tidak pernah bertobat. Berpuluh-puluh tahun mendapat nikmat Allah tidak pernah bersyukur. Karena tanya hana syuhud rububiyah Allah dalam penghambaannya.
Kan fi ibadati fi ubudiyati. Ubudiyahnya lebih berat daripada ibadat. Ibadat hanya dalam waktu-waktu tertentu. Tapi penghambaan seorang hamba kepada Allah kan hanya dalam waktu-waktu beribadat. Kan. Kemudian fana, makna fana anta badula kal azama fatunsika kullasyai. Bahawa nampak bagi kamu keagungan Allah. Maka dibuat lupa oleh keagungan Allah akan kamu akan setiap sesuatu. Dua, hana tinggal terpulih. Karena raya takdih keagungan Allah tinggal hana dia terpulih batanya. Yang makna fana. Miya mahabbah akhdhul haq qalba man ahabba min ibadih. Diambil oleh Allah akan hati orang yang Allah cinta daripada hambanya. Mahabbah kan kadang-kadang Allah yang mengambil hamba yang gecok hati. Urang kau gecok hati oleh Allah, gerom rasa mahabbah dalam hati urang kan. Wala yakun lahu an nafsi akhbar wala ma'a ghairi mahbubihi qarar. Maka dia tidak ada bagi hamba tersebut daripada dirinya akhbar, hana berita terpulih tentang diri kan, dan tidak beserta lain mahbub, lain Allah qarar ketetapan hati, hanya ketenangan hati bersama Allah. Yang urang yang kau betul-betul mahabbah. Mampak beda antara al-fani dan al-arif. Yang mungkin jadi satu pertanyaan cik. Pak beda orang fana dengan orang arif. Sebab na orang ladang berfikir lebih haya fana. Kan haya fana. Orang fananya mantang berakun lebih haya orang arif dengan orang fana. Minyana pegah haya fana dengan orang arif. Rasul jadi orang fana. Sebab orang panayan hana gerasa terpulih. Lepas ngeduk sampai orang hana gerasa salih wujud yang kan Allah. Jadi lebih tinggi arif. Ini nak buat lagi kadul himam. Berpegat faraq antara fani dengan arif. Annal arif yasbutul asya' billah. Wal fani la yasbutu syai'an siwallah. Yusbitul asya' billah. Orang arif gepe isbat sesuatu. Dalam pandangan katnya mentang na sesuatu. Na alam, na balai, na rumah, na kerung, na belang, na laut. Tapi billah, atayan hana wujud dengan tanpa Allah. Yang orang arif. Tapi yang orang fani la yusbit syai'an siwallah. Hana berisbat sesuatu selain Allah. La mawjuda ilallah juga. La mawjuda ilallah. Allah tahu. Hana li tapu-tapu lain. Alian al-arif yukarrir kudrah wal hikmah. Orang arif getakrir, gejelaskan kudrah Allah dan hikmat. Jadi karena hikmat, tak hikmat daripada penciptaan alam, hikmat daripada penciptaan laut, penciptaan bumi, penciptaan apapun makhluk Allah. Jadi orang arif mampu mentakrir kudrah dan hikmat. Jadi Rasulullah, ulama-ulama yang katut tingkat arifin yang mampu gejabarkan mendua kudrah dan hikmat. Tapi orang fana la yara ilal kudrah. Nadi hikmat nan, kudrah tak nadi. Sehingga pu mentang keadaan Allah lah kan nadi le hikmat di balik penciptaannya. Al-arif yaral haq fil khalqi. Orang arif gekalan Allah lam makhluk. Kata ji kekalan makhluk inan di kekalan mata batin dengan Allah. Lagi kun sebahagian orang arif ma raaitu syai'an ila raaitullah fi. Ana longkalan sesuatu kecuali longkalan Allah dalamnya. Orang fana la yara ilal haq. Maka ucapan orang fana ma raaitu syai'an illa raaitullah qablah. Pada ulain handih. Ma raaitu syai'an illa raaitullah qablah. Orang arif ma raaitu syai'an illa raaitullah fi. Yang beda kan? Ma raaitu syai'an illa raaitullah fi. Orang fana ma raaitu syai'an illa raaitullah qablah. Tihan hadir pada alam. Karena yang dia Allah. Tapi orang arif dia kalan alam dan gedepu kudrah Allah bak ciptakan alam dan gedepu hikmat di balik penciptaan alam. Lebih tinggi orang arif. Al-arif fi maqamil baqa. Orang arif bak maqam baqa. Kan fana kan. Baqa ma Allah tadi. Kan baqa maksud inan baqa sama bagi Allah. Jadi kan orang arifnya baqa ma Allah. Yang kekal bersama Allah. Latih kata gerasakan kehadiran Allah dalam setiap apapun. Kan makna baqa. Dia mati kan menan.
Punya orang fana, majdub fi maqamil fana. Tertarik, majdub, jazab. Tertarik kan dalam makam fana. Al-fani sair wal arif mutamakkin wasil. Orang fana yang orang yang mantang berjalan menuju kepada Allah. Kalau usul. Orang arif mutamakkin katetap hanajak majali wasil katruk. Orang fana yang mantang wet langgunong dalam tok daya. Terang urum labuh jauh daya. Dan wewe ni tang si gempang amutun kan banjir lamaro han tok no daya. Orang arif katruk tempat ana wawali mutamakin wasil. Yan arif. Maka gambaran orang yang melakukan rihlah ritual rohani menuju kepada Allah sama persis seperti gambaran orang yang berjalan memperjalankan fisiknya menuju ke satu daerah tujuan. Orang kebedah kena ejak ulam no. Truk utlawah kana letak tekongan nyan baru phone gejak hantam gejak berkon kedai sama langam tu hana lupa. Truk uta putakengon doh tekongan. Truk utlawah mulai dari lewat timpang betung, timpang lawung kana tekongan menan sehingga agaknya mutah ipe bitam sehingga hana gedepat pat sare, hana gedepat pat warung cikgu, hana gedepat pat galon sare, gete tiga katruk selimum. Nangam fana broken bisare. Jadi hana gedepat pat sare kan, fana, nangam fana. Maka orang yang fananya dalam truk tu menarji mantang melakukan rihlah, mantang sair. Karena hamba Allahnya na dua, na sairin, na wasilin. Sairin orang yang baru berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bermujahadah. Bermujahadah yang menerapkan tawakal, sabar, menerapkan syukur, qanaah, menerapkan wara', zuhud. Yang mendum proses-proses yang dilakukan dalam perjalanan menuju kepada Allah. Maka orang yang truk kedeh, na yang bagah, na yang telat. Tergantung jalan yang mereka lewati dan tergantung petunjuk jalan. Itulah mursyid. Na orang kalau pernah ajak, kepegah rokno nujak mangak bagah truk. Na yang gebantu lam jelo yang tat. Baik-baik letak persimpangan. Letak jalan-jalan yang tutu relah. Le jalan ke patah hantu untuk nejak mihana lungai intat. Makanya boleh mursyid. Dalam tarikat na mursyid. Nah orang yang bagatruk majdub yang tarik oleh Allah. Jazab. Nah dalam paharu mujahadah tapuhanan majdub. Nasib. Ya surah orang. Lagi mesiron truk kampung. Ni caw nak kumun ni bayi lama tu ni mai juga nak dah ya. Kejak siro. Menanduk ron jiwit truk. Nah dirati ana ni pegah alamat dah kai kajak ikro kan. Ni alamat dekat tren pamatang ni. Ori tu bom plam. Ni ja mudi dak gede u. Ukurum tuguk dak kan. Kan kena mudi. Nangga kamu nyan makna pengertian daripada fana dan beda fana dengan arif. Jadi punya orang fana, sair, wal arif mutamakin wasil, katruk. Kan? Yang sekelumit tentang beda antara ma'rifah, mahabbah dan fana. Kembali ke syarahan Ibnu Rundi. Man ahabbahu lam yu'sir alih syai'an min muradatihi wa syahwatihi. Orang yang mencintai akan Allah tidak mengutamakan di atas Allah sesuatu yang lain. Pandai sesuatu yang lain min muradatihi wa syahwatihi, pada maksudnya dan keinginannya. Lebih mengutamakan Allah, tidak menuruti keinginannya dan tidak mengumbar syahwatnya. Itu kalau dia benar-benar mahabbah pada Allah. Tapi kalau mahabbahnya palsu, kan betul-betul cinta ke Allah, berarti dia lebih mengutamakan syahwat, keinginannya, lebih mengutamakan popularitasnya. Maka Ibnu Athaillah dalam kitab yang lain menyebutkan tanda waliullah itu ada 3 tanda waliullah.
Pertama, isar Allah, mengutamakan Allah daripada apapun. Yang kedua, i'rad anil khalqi, berpaling daripada makhluk, daripada yang kan Allah. Yang ketiga, isar iltizam sunnah bisidqi, selalu mengerjakan perbuatan sunnah bisidqi, dengan tulus. Itu tanda wali. Maka tidak benar wali bila dia tidak melakukan sunnah. Masa wali benci ke sunnah? Masa wali sembahyang jamaah masa wali puasa sunat malah puasa berang kawaknya kang getahnya. Kawak-awak yang dalam truk yang puasa. Yang kat truk apa ya puasa ali. Wa hadhil umur allati dzakaraha al-muallif rahimahullah ya alamatu bulughi hadhil maqamatil aliyah. Ini perkara yang disebutkan oleh pengarang iaitu Ibnu Athaillah, mahabbah, ma'rifah, fana dan mahabbah. Tiga perkara, ma'rifah, fana dan mahabbah itu adalah alamatun, indikator bulugh hadhil maqamatil aliyah, pencapaian ini makam yang tinggi. Orang yang sudah mencapai makam yang tinggi harus ada tiga unsur. Pertama ma'rifah, kedua fana, yang ketiga mahabbah. Wa biha tasih wa takmul, dan dengannya tanda-tanda tersebut, dan dengannya makam yang tinggi, tasihu, sah, dan dengannya perkara-perkara tersebut sahlah makam, wa takmul, dan sempurna ia. Baru sempurna makam yang tinggi dan sahih, betul, kan palsu, ketika memiliki tiga unsur yang disebutkan di atas. Aman lam yajidha fi nafsih, orang yang tidak mendapati tiga unsur pada dirinya, fala yanbaghi lahu ay yadda'i tilkal maqamat, maka tidak sepatutnya dan sepantasnya baginya bahwa mengklaim tilkal maqamat, akan demikian makam, demikian posisi. Wal ya'mal ala mujahadati nafsih, dan hendaknya dia beramal di atas mujahadah nafsunya pada perkara-perkara untuk membenarkan akannya makam dan menyempurnakan akan makam. Ya kira-kira kalau menal hai perkara nyan bat tanya, baik pegaharo le katro. Buat le bersiblam. Wal ya'mal, beramal kelailam. Beramal ala mujahadati nafsih, mujahadah nafsu le. Mujahadah nafsu untuk supaya mangat betul makam dan kesempurnaannya. Sebab orang-orang arif yang mereka bawa ke akhirat itu bukan amal, tapi hasil dan nilai daripada amal. Karena amal itu akan tinggal bersama jasad di kubur. Kita diperintah puasa oleh Allah, hakikat puasa itu sebenarnya apa? Untuk melatih kesabaran, bukan hanya sekedar menahan makan minum. Jadi yang kita bawa kepada Allah, apakah menahan makan minum atau nilai daripada kesabaran? Nah, orang berarti yang dibawa pulang bukan amal, tapi nilai dan hasil daripada amal. Yang kita petik di akhirat apakah salat atau keikhlasan yang kita hasilkan ketika melaksanakan salat? Ikhlasan kan? Kan salat tinggal isi. Maka orang arif yang mereka bawa pulang bukan amal, tapi hasil dan nilai daripada amal. Ya kan? Hanya orang awam yang berkata, beliau tak mamai, beliau amai. Padahal Nabi sendiri bersabda, la yudkhila ahadukumul jannata amaluh. Tidak ada seorang yang bisa memasukkan, tidak ada yang bisa masukkan kamu dalam surga amaluh, amalnya. Sehingga sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala, tidak juga engkau ya Rasulullah, wala ana, illa ayataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah mencucurkan rahmatnya kepadaku. Masuk surga dengan sebab rahmat. Jadi yang kita bawa bekal menuju kepada Allah bukan amal hakikatnya, tapi nilai dan hasil daripada amal itu yang mendatangkan rahmat Allah, yang membawa tanya masuk dalam surga.
Maka dalam pandangan orang arif, kesuksesan itu ketika kita mampu membawa nilai dan hasil daripada amal, bukan karena kita banyak beramal. Maka kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang diberi keistimewaan oleh Rasul banyak mengetahui asrar, rahasia-rahasia, salat dua rakaat salat orang zuhud lebih bernilai daripada dunia dan isinya. Karena yang dilihat nilai dan hasilnya, bukan amalnya. Orang beramal 1000 rakaat salat, tapi hatinya tidak zuhud. Orang beramal 2 rakaat salat, tapi hatinya zuhud, keikhlasan yang luar biasa sempurna, itu lebih bernilai pada orang yang salat 1000 rakaat. Berarti yang kita bawa ke akhirat bukan amal, tetapi nilai dan hasil daripada amal itu. Faham tum? Ini bukan haju kan roh kan truk nanti. Baik baper. Kan makna haji ada kata bukan kan, nak kaji kitab tasawufnya dianjurkan oleh para baib di Hadramaut diperbanyak baca sendiri, bukan mengajar. Mereka khatam Ihya sampai 4 kali sampai 10 kali. Habib Salim Asy-Syatiri yang riwayat Euro truk pedun ke baca Ihya. Baca sendiri, bukan baca ngajar. Kita ngajar kitab seperti ini kadang-kadang berperan. Seolah-olah apa yang disampaikan di sini kita sudah sampai ke makam yang dijelaskan di sini. Padahal masih jauh. Kita hanya membaca. Bukan jangan baper, buat perasaan lah kan ni. Aku termasuk lam yang tengah kepegahannya di hutan. Kaji baik tahu tolong dalam burah. Tahu tolong pukat truk. Hana truk dengan di hutan mentang. Fala yang bagi. Tanya mentang ya wal ya'mal ala mujahadati nafsi. La yang bagi lahu ayyadda'i tilkal maqamat wal ya'mal ala mujahadati nafsi. Perlu mujahadah. Pintu pertama untuk melakukan perjalanan kepada Allah, pintu pertama taubat. Bersihkan dulu noda-noda dosa. Pintu kedua baru mujahadah. Pertama taubat, yang kedua baru mujahadah. Mujahadah dulu. Setelah kita mujahadah, baru Allah memberi petunjuk. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Alladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah fina, untuk menuju kepada kami. Lanahdiyannahum subulana, akan kami beri hidayah jalan untuk menuju ke kami. Mungkin hidayah Allah terumpak dengan tanpa mujahadah. Ambil tidur, sambil pulakan relax-relax, santai-santai, harus mujahadah. Bangun malam, harus berajin beramal. Harus ada upaya-upaya keras, baru mendapat hidayah Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innama hajabal haq angka syiddata kurbihi minka. Innama hajabal haqqu angka syiddata bu syiddatu. Gimana? Syiddatu. Innama hajabal haqqa angka syiddatu kurbihi minka. Hanya saya menghijab akan Allah daripada kamu oleh bersangatan dekatnya Allah kepada kamu. Karena berat tato Allah ngengetayu. Sehingga digambarkan dengan urat yang nabataku lebih to Allah ngengetayu. Saking berat tato maka handu terhijab. Ron den ulung kana jio ndu ah. Aci long dang long puduk dadalung setentang dengan mataron 2 cm beda jarak. Den ulang dulu. Nya kabrat tato dulu. Saking manusianya terlalu dekat dengan Allah sehingga Allah terhijab. Li syiddatul qurbi, berat tato, bersangatan dekat. Hijabun itu menjadi hijab. Kama anna syiddatal bu'di hijabun, sebagaimana bahawa sungguh bersangatan jauh itu menjadi penghijab. Handuh tak gunung telawah ini karena jiutat. Tijak dia badan diji kadu kata ini handuh jiu.
Jadi penyebab terhijabnya bisa jadi karena ji'uh, bisa jadi karena terlalu dekat. Man menyo berat tato nyo biasa khafa tersembunyi lagi hitam mata bak manusia. Hitam mata bak manusia handa perdapat menyoto dat. Sedangkan Allah terlalu to nayo sehingga handir dah kalan. Nyo ke yang la yakini le sebahagian orang pegah apa deh kibana keyakinan orang-orang di luar sunnahan. Yang pegah Allah ra'yu, Allah majisim. Allah majisim, ya, keyakinan orang yang pegah Allah majisim. Majisim Allah ra'yu tan, sehingga karena ra'yu tan dia tak ada balak yang kan ya Allah najisim mendirik kalian bertempat tu Allah. Mai beralawak yang Allah majisim, jisim Allah ra'yu tak karena berat tak ra'yu dengan dia tak yang kansid yang Allah laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Sekalian penjelasan ini sebagaimana bahawa sungguh berat taji'uh itu menjadi hijab karena berat dekat seseorang daripadanya, berat dekatnya Allah kepada kamu mujibatun liidmihlalika liidmihlalika wa dhihabika wal mudmahil al-dhahib la munasabata bainahu bainas sabit al-mawjud. Karena berat dekat Allah kepada kamu itu menjadi penyebab bagi lenyap kamu dan hilang kamu. Wal mudmahil sesuatu yang lenyap, al-dhahib lagi yang hilang, itu tidak ada kecocokan di antaranya dan di antara zat yang tetap dan diperdapatkan. Lagi ibarat cahaya lilin wate iluh li lampu sorot mata. Gak ada cahaya lilin. Izmihlal lenyap. Jadi sesuatu yang lenyap dan hilang hanya kesesuaian dengan zat yang sabit lagi mawjud. Kaifa yarah, maka bagaimana melihat ianya hamba sementara hambanya zat yang lenyap dan hilang, akannya Allah yang sabit lagi mawjud. Qala fi lataifil minan, berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan, fa'azimul qurbi huwa alladhi ghayyaba anka syuhudal qurbi. Maka azimul qurbi, besar kedekatan, raya kedekatan, sangat kedekatan, itulah alladhi yang ghayyaba anka, yang diperhilang daripada kamu syuhudal qurbi, akan melihat kedekatan. Jadi karena berat hat to sehingga handih takalan dumna to. Maka dia hana terasa kalau untuk tingkat arif hana terasa to Allah. Qala Syekh Abu Hasan, berkata Syekh Abu Hasan, hakikatul qurbi anta ghiba fil qurbi anil qurbi li'azimil qurbi. Ini makna mendang susah dah fahami. Bahasa bermula hakikat dekat itu bahwa anta ghiba fil qurbi, bahwa kamu gaib dalam kedekatan daripada kedekatan karena raya kedekatan. Karena berat tak dekat. Karena berat dekat sehingga hana terasa dekat le. Jadi gaib dalam dekat menaji tanya ka hilang dalam dekat hanali merasa dekat, hana merasa jauh pi karena berat tak dekat. Kiban maksud tak buat perbandingan item terima liakai bak perbandingan kena kama yashumu raihatal miski wala yazal yadnu kullama dana minha tazayada rihuha alamma dakhala albait alladhi huwa fi in qata'a rahiyatu anhu. Kagaib dekat, hana terasali dekat karena keberat tak dekat. Sebuah contoh no, sebagaimana orang man yashumu raihatal miski, mencium bau parfum, maka senantiasa mendekati
Tetruk 5 meter dengan kedai parfum terasa be. Be wangi, be miski. Tak betul tinggal katruk buat pintu kedai. Kulama dana minha, setiap kali menghampiri daripadanya bau miski, tazayat rihuha, bertambah baunya. Makin to makin kencang be. Alama dakhalal bait alladhi huwa fih, tak kala masuk toko yang parfum ada dalam toko tersebut, in kata arayatu, terputus baunya, anhui padanya seseorang. Anale be. Karena kata menang toko cidu muzijum lan toko parfum nabelam. Ana beli. Dulu WC ju. Tanya we. Tanya miot parfumnya pa dibit peng. WC ju ana pa dibit peng. Toy ana ada WC. Mandum na demong. Maka tim cinduk 15 minit la WC nabelam ana beli dia monggop. Dia monggop pep eh. Dia monggop itu nak ada melikun. Pandai bubrang le tu Undai tanya anak, menyakiti orang luar biasa. Nyo kadang-kadang tanya kurang akhlak. Anak dah jaga akhlak teruk kenal. Dia menyakiti kau tanya dengan PC, dengan perasaan baru menyakiti. Nah orang perasaan mana kira? Nyan tak ubah broken kotoran tanya yang luar biasa menyengat. Duruh dia bela-bela hidung duruh. Nyan juga menyakiti. Izaan, menyakiti. Nak cerita orang buat di Thailand, di Patani. Tang Golian Shah, bukan Golian Shah, kan nak buat Patani. Baba Ismail Sepanjang, yang pernah kerja kena. Yang kami kata bak WC, bak kamar mana. Yang tengok tu bit, kita tap ni wangi le. Ali na pumiata langkeh kan. Kami atas murah bacun dia. Kita tap lang kamar mana. Alasan tekedi tamau lain bek menyakiti kau. Tengok na balik baju bawah putih, orang baju putih. Mang meter dengan WC yang 50 meter mentang mangat dah cembe. Orang balik baju bawah putih. Bihana biji benar minyak wangi murah-murahan. Kira sering baking. Lepas tu biar tamprok je lang kamar mana. Tamprok. Dia dah tamang gak hana menyakiti orang. Menyakiti gak dia tamang bayi siram le. Nada nak siram. Gerah punggung rotok. Dalam kloset anak siram dia tamang orang. Itu nak dia melikut. Nya perbandingan, nya kampung perbandingan kan, jangannya berkampung. Jadi orang yang kata tak dengan parfum, nya hana terasa lebih parfum. Orang hamba yang kata tak dengan Allah, hana terasa lebih handu kalian le Allah kan kata tak pengen dia kalian. Jadi sama lagi orang yang gecum be miski pate mantang ji terasa be pate kata hanali ka inggita be hanali lamatan mono Allah ge hijab terhijab tanya daripada Allah karena berat hat to tanya dengan Allah sehingga tanya hana handu dah kalian Allah. Jadi hanjit atas yang handu dah kalian yang tak penafi, tak pegahana. Wa ansyada ba'dul arifin dan melagu oleh sebahagian orang arif. Orang arif melagu cik. Nasyid. Oleh orang arif. Kan lagu pop. Kam dha tamauhin. Kam dha tamauhin bisya'baini. Wal ilmi. Wal amru awdah min narin ala alamin. Berapa orang ini kamza tamawaha. Berapa banyak orang ini tamawaha yang memalsukan bisya'baini dengan dua buah bukit. Sya'bain dan dua buah bukit. Kemudian Sya'ban. Jadi berapa banyak orang ini yang tamawuhnya menghiasi, memalsukan dengan dua bukit. Wal alam dan satu bukit. Wal amru. Alamnya nama Jabal Tawil. Bukit yang panjang. Ya kan alam. Ya syibun yang Jabal. Jabal to. Ya Jabal Tawil yang mana ji? Alam.
Wal amru awdah min narin ala alam. Padahal persoalan itu lebih jelas daripada apui ala alam dia tu. Dia tu alam, dia tu bukit je. Jadi dengan berah letak orang memalsukan 2 buah bukit dan 1 bukit. Padahal persoalan lebih jelas daripada apui. Artinya yang namanya bukit kan manyang deh je. Ketimbang apui lebih deh bukit. Yang kena berah ada puan, kena berah wate kato that handih le. Itu dia tak selawah kan teman-teman diji. Ji kato selawah nanti selawah lah. Kato tarai nanti selawah. Ada yang 4 dia non selawah, itu kato selawah nanti le. Sebab kato selawah. Dua selawah dia term laden dalam tamot. Tu selimum kato dalam selawah. Dia guna selawah. Nanti selawah. Araka tas'al an najdin wa anta biha. Aku lihat kamu engkau tanya tentang Najd. Najd. Padahal kamu sedang berada di Najd. Tengah Najd pun tanya 4 Najd. Tok meninjuk dan 4 lah meninjuk. Hai pupat meninjuk ikan meninjuk. Berujuk dah tanya meninjuk mentai dia kandang. Kun je orang kandang ni jak je tu tak kampung leng tu katrok. Mun katrok meninjuk, di mana ada yang 4 meninjuk. Wa anti hamah. Dan aku melihat kamu menanyakan tentang tihamah. Hadza fi'lun muttaham. Ini perbuatan yang perlu dicurigai. Curiga teman-teman. Orang yang tanya 4 tihamah, ada yang tengah tihamah. Maksudnya hanya berhubungan dengan masalah makrifat. Syairnya kena pegah bahawa dalam penggunaan bahasa sesuatu yang kabrat hatto kadang-kadang handi takalan le. Inama itajaba li syiddati zuhurih wa khafiya anil absar li azmi nurih. Asalnya terhijab Allah karena berat tat zuhur Allah dan tisam Allah daripada mata karena raya tat nur cahayanya Allah. Jadi Allah terhijab batanya karena kabrat tat di. Atau yang kabrat tat zuhur handih li kita nak matauro. Handi tak ulih, handi tak pandang. Dan tersom Allah pada pandangan mata karena raya cahayanya Allah. Hadhihi ibaratun tadawulahan nas. Ini beberapa ibarat yang tadawaluan beredar dari mulut ke mulut atau sering digunakan. Ini ibarat sering digunakan oleh manusia. Wa darabulaha masalan, dan mereka membuat bagi ibarat ini akan beberapa masal, percontohan ataupun perumpamaan bisyamsi dengan matauro. Wadhalika bermula demikian bahawa sungguh matauro nuruha aqwa min sairil anwar mahsusa. Cahaya matauro lebih kuat daripada ketinggalan cahaya-cahaya yang bisa diperdapat oleh indera. Cahaya matauro lebih kuat dari cahaya lampu, cahaya matauro lebih kuat dari cahaya lampu motor, cahaya matauro lebih kuat daripada cahaya senter. Wa quwwatu nuriha hiya allati hajabat absar ad-dha'ifa an idraki kunhiha, dan bermula kuat cahaya mata uro itulah yang menghijab pandangan mata yang lemah daripada memperdapat hakikat inti daripada mata uro tersebut. Faqad sara zuhuruha, maka sungguh jadilah nampaknya mata uro itulah yang menjadi faktor aujabahu. Maka sungguh jadilah zuhurnya mata uro allazi aujabahu, iaitu wajib akannya zuhur oleh wujud cahayanya matauro, akan pui wajib hijabannya ke khabar sara. Maka sungguh jadilah nampaknya matahari yang wajib akannya nampak oleh keberadaan cahaya matahari yang sangat kuat, itu menjadi hijab baginya matahari. Jadi dia tengok pak matauro. Hana aku handu kalan. Ya kah? Tahu dia tengok hana aku matauro pak citna. Karena dia nak tepek le mata, benda nak tepek le handu tengok ada pegah hana. Hana matauro. Jadi yang membuat matauro terhijab karena saking kuatnya cahaya matauro. Sungguh jadilah zuhur matauro yang wajib akannya zuhur oleh wujud cahayanya matauro, itu menjadi hijab bagi matauro. Walaisal hijab adalah hakikat minha, dan tidaklah hijab di hati hakikat daripadanya matauro.
Karena yang zahir li dzatih la yahjubu min dzatih. Atau la yuhjab min dzatih. Karena yang zahir li dzatih karena zatnya, itu tak bisa dihijab daripada zatnya. Dih matauro karena diri matauro. Kerana ipudih li pulain. Jadi miata yang dih karena roy. Mungkin roy yaktub. Tapi mio imfokus banda pudip. Dih bak bintih. Pro kena bak bintih yang dih puatra yang di sentele imfokus. Yang dih ji kan dih roy. Maka banda tup lampu bak imfokus. Ini hanya punah tulisan kan. Banda buka lampunya kadih dalam tulisan ini deh. Atau banda pilih laptop hanya dih pulih deh. Yang karena zahir ji kali datih. Zahir li datih sesuatu yang wujudnya diri ji kan gara-gara ipu wujud li pulain. Ipu wujud li pulain yang jid dihijab namanya diri droi zuhur, diri droi zahir mungkin dihijabkan akan yang zahir li datih daripada zatnya. Inamal hijab alih min ghairi, hasanya menghijab di artinya yang zahir daripada lainnya yang zahir. Nah pulain tukang hijab. Wal hijab hauna bermula hijab di sini milang contoh matauro itu dha'ful basar an muqawamati faidanin nur, lemah pandangan mata daripada melawan limpahan cahaya yang luar biasa. Faidannya berat hat ili kaula akan faidun. Faidur rahmah. Nah tempat di Punan ni Selangor Malaysia. Ada sebuah tempat kepegat li salah siro orang Melayu keturunan India, gunung atau gunungnya kepegat bangunan lagi model kapai, naput lantai put nan na tempat asrama na broken lagi musalla na kama nampak demboh iupnya rumah kan. Jadi Habib Umar saya kejak Malaysia inan lebih ke kebunan tempatnya li Habib Umar bu faidur rahmah, faiduan limpahan rahmat faidur rahmah, faidan jamak, faidan masdar, faidan faidun faidan ngai butlan sukran ataupun jamak isit faidan jamak ni faidur rahmah ya faidan pukunan faidan nur. Faidan nur arti limpahan cahaya karena berat hat cahaya bak matauro sehingga mata tanyo yang lemah di mukawamah yang di lawan. Nyan gambaran ngam matauro dum ngam makhluk Allah tanyo talawan pandangan tanyo lemah. Nah cita-cita untuk buduh Allah ni dia. Dum ngam makhluk Allah yang sama-sama makhluk. Matauro nyan pi makhluk tanyo makhluk. Sama. Tanya sama dengan matauranya. Sama-sama makhluk Allah. Mesti sama makhluk mentah ida kalan. Yang dulu lemah pandangan mata tanya. Mencara ni kalan Allah. Falhaq ta'ala itajaba anil khalqi bi syiddati zuhuri. Maka Allah Ta'ala itu terhijab pada makhluk dengan sebab berat hat zuhur. Kan Allah hana. Berat hatna pada kun. Kan hana Allah. Saking berat hatna dan berat hat zahir Allah. Wad zahir ni. Sehingga handi pandangan mata dia. Apakah handi rumpak di mata miona? Ni miokana wi rumpak di mata wa khafiya anil absar li admi nurih. Dan tersembunyi Allah daripada pandangan mata yang kasar, mata kasar, mata tubuh kasar karena rayut tak cahayanya Allah. Wa ansyadu fi hadzal makna dan kemenasyid mereka itu pada ini maksud laqad zaharta fala takhfa ala ahad. Sungguh benar-benar engkau jelas maka tidak tersembunyi engkau di atas satu orang pun. Ila ala akmah la ya'raful qamara. Kecuali atuh urang yang lahir bak maikan buta yang tidak melihat akan bulan. Akmahnya alladhi yulad a'ma. Orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Berlahir bak maikan ke buta ya ke akmah. Yang buta duduk a'ma. Yang buta duduk a'ma. Mioda buta balahirkan bawaan akma. Nah orang yang cerita pura kan menarik sini. Nah cerita lebih cut. Hurukah nandadan ceritanya na pernah Syekh bin Baz yang prokun pencinta bin Baz betul singgung dia. Na cerita hurukah na jula cerita yan.
Apa lagi bah? Yang melumpak mana nampak dia hanya cerita. Cerita yang lebih. Ayo cerita, mengaji pegang. Jadi waktu saat kejadian kan, musim haji adalah keadaan satu tu pula. Pernah lihat dan ni betul dia cerita yang apa. Sebab jika ke akma lah yang. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة الصلاة القائمة Jadi
fala tafa'alahan illa ala akmah la ya'raful qamara. Engkau wahai Tuhan, wahai Allah telah benar-benar jelas. Maka engkau tidak tersembunyi di atas seseorang kecuali di atas akmah. Akmah orang yang terlahir dalam keadaan buta. La ya'raful qamara, tidak pernah mengenal atau melihat bulan. Nah, cerita bin Bas wate dia merumpa dengan Said Nabhan. Said Nabhan ketika haji jak merumpa Syekh bin Bas ba tempat tinggal Syekh Nabhan dalam masa musim haji. Patutnya Syekh bin Bas kam lai buta mata kan tak sebelah. Kemudian gila izin tamang, gebi tamang le kadim Syekh Nabhan teruk dia dalam terjadi dialog. Kena Syekh bin Baz, ya Syekh Muhammad antum takuluna anna Muhammad yanfa' fi hayatih wa ba'da mamatih wa nahnu naqul anna Muhammad yanfa' fi hayatih wa la yanfa' ba'da mamatih. Hai Syekh Muhammad, drone nane pegah bahawa Nabi Muhammadnya manfaat oleh ia mentaudid dan sampai oleh mati, oleh meninggal mentang manfaat. Ya kamu pendapat kamu Muhammad manfaat taudid tak kan? Ya kali meninggal kali wafat ana manfaat. Oleh Syekh Nabhan, la ana kamu pegah menan bal nahnu bahkan kamu pegah innahu la yanfa' la fi hayati wala ba'da mamati innamal ladzi yanfa' wa yadhur wallah. Mama ana memberi manfaat dan ana memberi mudarat baik ketika hidup maupun ketika mati. Yang memberi manfaat dan memberi mudarat hanya Allah. Jadi dari jawabannya Syekh bin Baz merasa ajib. Senanglah. Lain maksud Syekh Nabhan mana memberi manfaat dan memberi mudarat. Kemudian kita yang lain oleh Syekh bin Baz Syekh Nabhan, Said Nabhan, kaifa tufassirun al-Quran minal batin? Bagaimana engkau menafsirkan Al-Quran ini pada makna batin? Ada sebuah karakter orang Wahabi, tafsir ayat lagi-lagi. Hanya buah makna lain daripada ayatnya. Hanya buah makna kedua, haru makna lahi. Hanya buah makna majad. Hanya buah makna-makna yang kan lagi-lagi makna. Jadi kita yang oleh Syekh bin Baz, kiban cara ron ini buah tafsir Quran dengan makna batin. Ini buah makna lagi-lagi. Berkata bin Baz, Al-Quran yukhad minad zahir fakat. Al-Quran itu dipahami dari makna lahir mentang. Amal batin lillah, ada pun makna batin bagi Allah. Ada pun yang pun dia tafsir Quran makna batin. Ada jauh dari Sayyidina Nabhan, kamu pegang perumpamaan. Yang menang kamu pegang perumpamaan tak ayat. Tacuk makna lahir mentang, beda tacuk makna batin. Baca aja ayat, wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. So mentang ya ino laudip dunia akan kabuta, nya orang akhirat di buta dan lebih sesat jalan. Syekh bin Baz kabuta dan nya rubu makna lahi. Kan mana a'ma inan urang kufur, kan makna a'ma inan buta daripada mendapat hidayah. Buta makna lahi ju, makna fisik buta. So yang dunia akan kabuta, nya akhirat lebih buta dan lebih sesat jalan. Lagi dengar menang getafsir ayat li Syekh Nabhan. Faqama Budah bin Baz wa masya. Ge berjalan, sedang berjalan ge kok tungkat batanoh dan ge keun uka be menumpak le dengan gurai-gurai model mana kan. Ada be kuturi le pi Syekh model mana. Tersinggung ke? Anak-anak berah mana hanya tafsir ayat lagi makna lahir. Harus hanya tafsir ayat lagi makna batin, harus lagi makna lahir. Boleh contoh, payah tak contoh. Ayat wa man kana fi hadhihi mana hadhihi dunia a'ma. Isoy dunia ke enggak buta, akhirat be buta. Tiro ni dunia ke enggak buta, ti akhirat dan a'ma wa dallu sabila, maka tersinggung tekun dengan. Jadi kesimpulan di urung model menan hanapu taya mendawa medali yang kan agak jauh dengan dali ayah adi ya. Kepuplu-puplu. Ni jawapan dia puplu-puplu je mentang. Lakin batanta bima azharta mutajiba, tetapi engkau wahai Allah tersembunyi batanta, kau batin, al batin wal zahir wal batin, bima azharta dengan perkara yang engkau nampakkan hal keadaan engkau tertutup. Allah tertutup karena Allah gepeduh sesuatu yang raya tak sehingga Allah terhijab. Wa kaifa yu'raf man bil izzah istatara.
Bagaimana diketahuikan Allah? Dengan sebab kemuliaan Allah tertutup. Bin nur yadhhar matara min suratin wa bihi wujudul kainat bilam tira. Dengan cahaya nampaklah apa yang kamu lihat daripada bentuk, dan dengannya cahaya adalah segala alam-alam bilam tira, dengan tanpa keraguan. Lakinnahu yafa li farti zuhuri, tetapinya Allah samar, tersembunyi karena terlampau jelasnya Allah. Hissan, secara indera. Wa yudrikuhu al-basir minal wara. Tapi walau secara indera Allah tidak bisa dilihat, diperdapat akannya Allah oleh orang yang memiliki mata hati minal wara, pada makhluk. Fa idza nadarta bi aini qalbika lam tajid syai'an siwa. Apabila engkau memperhatikan dengan mata hati engkau, niscaya engkau tidak mendapati sesuatu selainnya Allah, ala zawat, di atas zat, musawwara, yang tergambarkan. Wa idza talabta hakikatan min ghairihi fabadhilu jahlika la tazalu mu'sira. Apabila engkau mencari hakikat daripada yang bukan Allah, maka fabadhilu jahlika, akar kebodohan engkau, la tazalu, senantiasa engkau terpeleset. Bazilnya akar kebodohan engkau, atau jidid bazil ithim wadan musyarakah, bermakna mabdhul, sesuatu yang dicurahkan, diberikan. Fabadhil jahlika, memberikan kebodohan engkau, senantiasa engkau terpeleset, muksiran. Jadi Allah alam.